Selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Tembayatan, channel kesayangan kita, channel yang membahas sejarah tentang bumi Tembayat sebagai sarana ngrekso bumi Sunan lan Pandito. Kita akan lanjutkan video yang kemarin sudah kita bahas, masih dari Serat Babat Lokojoyo, dimana kemarin di video yang terdahulu sudah kita sampaikan sampai di podo yang ke-52, dimana disitu diterangkan, diceritakan sejarah Sunan Pandanaran ketika masih berada di Semarang. Dan akan kita lanjutkan untuk podo yang berikutnya, yaitu di podo 53 dan seterusnya, yang akan membahas bagaimanakah kisah perjalanan Sunan Pandanaran Bayat yang melakukan perjalanan dari Semarang sampai ke Tembayat. Untuk itu kita mulai saja. Untuk pupuh dandang gulo ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Saryono. Silahkan Pak Sar. Nggih sandika kawula lampahi Nyai Gedhe Pandanaran Sigra donyane tinilar bae mung kang ringkes puniku winadahan ing wuluh gading kinarya tekenira sarta gendong ruko Nyai Gedhe Pandanaran lan kang garwa lolos saking ing samawis arsa marang Tembayat Kawibawan panoraka toleh Nyai Gedhe semono wus budal garwane tinilar bae Nyi Gedhe asrumuwun apantega ing ninggal mami Nyi Gedhe nulya budal sarta gendong ruko Kyai Gedhe Pandanaran lampahira garwane tinilar tebih Nyi Gedhe amlas arsa apa temen bali marang mami yen laliya tur mangsa den jaga miloran boyo laline Ki Gedhe nilar gupuh akar solam pahnyanuli ngidul ngetan lampahnya ngawangga wus rawuh Ki Gedhe arsa binegal
sira arsa mbegal marang ingsun iki mangsa silehan lah ya gugu nen ing tutur mami lamun ana wong wadon setunggal ateken gendong rukuwe rebutan tekenipun aja ngepok badane reki pesti wareg kok pangan kanggo runtumurun nanging puma wekasing wang marenana tobat marang Yang Widi wus enggal paranana tan antara Nyai Gedhe Prapti gendong rukuh sarwi tetekenan ampel gading tetekene sigroten nira rebut Nyai Gedhe panjerit-jerit Kyai tulungana Kyai tulungna ing wang teken kurinebut wau Kyai Pandanaran garwanira anulya dipun entosi lahana paran sira tekan kawula rinebut calmi gawe apa teken ginetunan mengko kono luru maneh Nyai ageng lon matur pan kencana isine reki permila getun kula Ki Gedhe lan muwus mulane sira suntilar dening gawa brahala panora becik binegal karsa Allah mulanira pan ingsun enteni marga sira wus tanggawa bondo payu mlaku sasolare wong ambegal kacuwus sampun tebih kang ampel gading apan arsa pinecah isi sesotya gung kelawan lantakan emas ting pancorong gumebyar lir kilat tadit kang mecah jenger mulat menda
dene kang kinendong ugi kang neng teken mangkene rupanya lah iya sun tututane ya ngentir lampahipun anututi marang sang yogi ki gedhe Pandhanarang wus wikan ing kalbu lamun kang begal tot wuntat Kyai gedhe ngandikane esenuruntik akaya wedhus domba dadi wedhus kang begal puniki pan kakintil aneng wurinira nora keri sak parane lampahira lestantun sak praptane bayatu muli lampahira rantapan apan tiga wedhus Kyai Ageng Pandhanaran arsa rerep wisinane wong dol srabi kang darbe wisma mulat pinubuhan ngambil kayu singgih saben dina pakaryane ika ki gedhe ngambil kayune ya ta lamun kesusu den yo ngambil kayu tumuli astane kalih pisan kang kinarya kayu samilan kayu sarembat malah punjolan kayu sarembat ugi banter urupe asta demikian tadi serat Babat Lokajaya dari pupuh 53 sampai 62. Kita bahas, kita ulas bagaimana perjalanan Sunan Pandhanaran seperti yang dituangkan dalam pupuh Dhandhang Kula tadi. Semoga Pak. Jadi setelah sejarah di Semarang, beliau mau pamit dengan anak istrinya, tapi istri yang tertua kan tetap ikut ke Bayat. Ke garwa dipun diperintahkan oleh Sunan Pandhanaran, Ki Ageng Pandhanaran, boleh ikut tapi tidak boleh membawa harta benda. Tapi dengan sendirinya Nyai Ageng membawa harta benda, tapi itu berupa Di emas, dibuka mutiara, dimasukkan ke dalam tekan tongkat tongkat untuk biar
biar tidak diketahui oleh suaminya kan gitu. Karena dari awal memang tidak boleh untuk membawa harta Tidak benda. boleh, diperintahkan oleh Sunan Kalijogo tidak boleh membawa apa-apa. Tapi ya namanya seorang istri mungkin besok bagaimana mungkin untuk seperti persiapan kan. Ya. Tapi ya itulah takdir yang dikehendaki yang maha kuasa. Akhirnya kan biarpun beliau Simbah Pandanaran, Simbah Nyai Ageng Pandanaran membawa harta kekayaan yang dari Semarang, tapi kan di jalan pun tidak bisa nyampe ke Bayat karena ya itu tadi udah di Pupuh 55 itu di situ diceritakan bahwa akhirnya teken atau tongkat yang dibawa Nyai Pandanaran itu akhirnya dirampok atau dibegal di tengah perjalanan. Justru si pembegal atau perampok ini awalnya kan sudah ketemu dulu sama Pandanaran ya. Dianya juga mau membegal, tapi malah sama Sunan Pandanaran diperintahkan untuk mengambil apa yang dibawa oleh istrinya. Berarti walaupun istrinya Nyai Ageng Pandanaran ini membawa harta secara sembunyi-sembunyi pun ternyata tahu. Mbak Pandanaran itu tahu. Soalnya si perampok juga dikasih tahu. Rebutan tekene. Jadi rampaslah tongkat untuk yang membantu untuk berjalan itu. Berarti beliau sudah tahu. Dengan apa yang dibawa oleh Nyai Ageng kan seperti itu. Iya. Dan akhirnya benar-benar direbut juga oleh perampok itu dan itu diceritakan di buku selanjutnya. Akhirnya si istri dari Sunan Pandanaran teriak-teriak minta tolong sama Ki Ageng. Tapi sama Ki Ageng juga ditanya, apa sing dijaluk, apa sing dirampok, apa yang yang dirampas dari kamu kan seperti itu. Terus dijawab sama istrinya tongkat. Lah cuman tekan aja kok sampai sebegitunya istilahnya. Sampai ditangisi sampai kok golek neh kono nanti cari lagi di sana masih banyak ada. Tapi kan akhirnya istri Sunan Pandanaran mengaku juga bahwa di dalam tekan itu ada beberapa emas, perhiasan dan harta benda. Iya. Terus itu akhirnya si perampok itu, tapi sebelum kejadian perampokan itu, awalnya kan Sunan Pandanaran kan tadi tahu harusnya kan tidak boleh membawa harta benda. Karena tahu seperti itu akhirnya Sunan Pandanaran meninggalkan dia dengan makanya selalu berjalan selalu ditinggal. Terus sampai istrinya ngendikan apa ya lali karo bojo. Nah, akhirnya di tempat beliau mengatakan seperti itu akhirnya jadi seperti sekarang ini dinamakan Boyolali. Mungkin dari perjalanan dari kata-kata lali terhadap istri yang dikatakan di situ Boyolali itu tadi menjadi sekarang yang lebih kondangnya itu Kabupaten Boyolali kan sekarang. Dan akhirnya di situ tadi setelah mengikuti perjalanan Sunan dari Boyolali, ternyata di situ disebutkan Pak bahwa kejadian dibegal atau dirampok itu di situ ada disebutkan Ngawonggo. Ini kira-kira apa bisa jadi mungkin di Ngawonggo Ceper Klaten itu ya. Tapi juga ada yang menceritakan seperti itu. Jadi kejadian itu sebenarnya di Ngawonggo. Lantas pernah ada yang menceritakan bahwa itu si pembegal yang akhirnya bernama Syekh Dumbo itu kan berkaca di sungai itu, sungai yang ada di Ngawonggo ada di Ngawonggo itu. Jadi tapi itu cuma sebatas cerita tutur, tidak mungkin tidak tertulis seperti itu. Tapi cerita tertulis di serat ini kan menguatkan tutur itu. Iya. Jadi ya bisa jadi kan karena sadarnya bahwa si pembegal itu sudah disedot jadi domba itu kan karena dari perjalanan jauh selalu mengikuti beliau Sunan Pandanaran dan Garwo, selalu mengikuti terus sampai sadar-sadar berkaca di sungai itu. Dan sungai itu ada di Ngawonggo itu. Ngawonggo. Ya. Terus akhirnya setelah sampai Ngawonggo akhirnya kan
bertemu dengan si penjual serabi. Oh iya. Nah itu tadi kan itu kalau dulu sejarah itu Nyai Tasik si penjual serabi. Iya. Akhirnya Simbah Pandanaran rerep berarti istirahat, ikut apa menginap di rumah Nyai Tasik. Oh, iya. Nyai yang Dan di jualan foto serabi. berikutnya itu diceritakan juga bahwa nginepnya atau bermalamnya Sunan Pandanaran di tempat penjual serabi itu yang kemudian akhirnya diketahui bahwa itu Nyai Tasik. Beliau juga ikut membantu jualan. membuat serabi itu, dengan di situ diceritakan bahwa waktu itu kesulitan masalah kayu yang kehabisan kayu, dan akhirnya ya dengan karomahnya Sunan Pandanaran hanya dengan kedua tangannya saja memasukkan kedua tangannya ke dalam tungku bisa jadi api yang bisa membuat memasak itu. Iya. Dan di cerita yang babat yang lain, bahkan ketika mau ikut membantu berjualan itu juga ketemu dengan seseorang yang memikul beras, yang kemudian akhirnya ditanya oleh Sunan Pandanaran, apa sing tak gawa, apa yang dibawa, apa yang dipikul, karena takut dirampok atau seperti apa. Ya, mungkin zamannya itu mungkin zaman masih seperti itulah mungkin. Terus dijawab wedi kan gitu. Akhirnya ya disitulah akhirnya jadi sampai dibukanya barang yang dipikul sesampainya di pasar itu bukannya berwujud beras tapi berwujud wedi atau pasir itu tadi. Dan akhirnya tempat pasar yang itu akhirnya sampai sekarang dinamakan pasar wedi. Jadi kalau dilihat dari kaitannya tempat-tempat yang disebutkan dalam babat itu, mungkin kemungkinan besar adalah tempat pembegalan itu tidak jauh dari sini. Tidak jauh. Itu. Ya seperti yang disebutkan tadi, Ngawonggo mungkin bisa jadi Ngawonggo Ceper Klaten. Ya, ini seperti itu. Itu sampai pupuh 62 tadi sudah kita bahas, sampai Sunan Pandanaran ikut membantu pembuatan serabi dan menjualnya. Mungkin kita lanjutkan untuk pupuh yang ke-63 dan berikutnya. Monggo Pak. Nah, itu sebenarnya di beliau Simbah Pandanaran itu kan di tempatnya Tasik itu juga enggak sekian sesingkat itu enggak. Jadi di situ juga ada kejadian waktu beliau kalau sekarang wedi itu tadi. Di situ kan kalau di situ disebutnya selamat. Jadi Simbah itu di sana juga membantu di masjid. Jadi mungkin di sana dulu sudah ada masjid, karena ada cerita Simbah itu di situ sebagai marbot masjid. Berarti lama beliau itu di Wedi. Nah di situ beliau karena orang mau ngambil air wudhu, kesulitan air, tapi kok padasan kosong. Lah kan pada mau sholat karena mau mengambil wudhu tidak ada airnya, langsung ya memarahi itu tadi Bos Selamat itu tadi marbotnya, sampai seorang marbot kok sampai lalai air gentong tidak diisi itu tadi. Akhirnya kan dengan tergesa-gesanya Simbah itu mengambil air untuk mengisi gentong itu, tapi yang dibawa tidak sadar ternyata yang dibawa bukan ember, tapi ternyata keranjang. Dan itu mungkin salah satu juga karomah beliau. Akhirnya orang di Wedi akhirnya pun seperti Nyai Tasik dan lain-lainnya kan takut dengan Gus Slamet itu tadi. Mengamati, ternyata ini memang kayaknya bukan orang sembarangan. Akhirnya kan juga ikut nyantri kepada beliau di Mbayat kan. Ya sebetulnya kan cerita-cerita yang di Wedi itu memang banyak ya, beberapa, tapi ya sayangnya di babat serat-serat babat Lokajaya ini hanya diulas sesingkat itu.
Tapi nanti di babat yang lain ada yang cerita lebih detail. Mungkin bisa dilanjut foto berikutnya. Nol ya arsa mring jabal kat wukir karya sira masjid den enggal ngimanono jalma kabeh lah payo ingsun tuduh nggonipun gunung sun watesi nggone ing masjid pira ki gedhe tot pungkur munggah marang ing jabal kat prapta luhur teken cis karya angarit sarwi amaca donga lah to wis kiai muli karya masjid lan beduke pisan tabuhan saben wayahe usun pamit sireku nutuken laku sun iki nglakoni lampahira jeng Sunan Panwangsul marang panggonan lama Sunan Bayat akatah keramat neki dadi barang sinadya keh kang weruh kasekten linuweh Kyai gedhe aneng tanah Bayat anulya pamitan ing wukir kang jinujuk ing jabal kat wau sang yogi jalma kang dadi menda ing ngapura sampun den suwunken mring pangeran apan mulih kadi ing warnane lami ing ngaranan Syekh Dombo jeng sinuwun kali kiya prapti antum raja apan tanpa sangkan ki gedhe padan narange ngandika jeng sinuwun lah ki jebeng sira puniki wis katrima ing pangeran dadi sak sejamu jumenenga Sunan Bayat lan sidakna nggonira akarya masjid ngimami agama Islam.
jebeng sapa sabat neki Sunan Bayat umatur pratela sangseh dumba peparabe Sunan kaliling nyorom yeku lantip ingkang ati apa barang katingal pinter tanpa wuro lan banter suwaranira ya ngecoy telak seh dumbawa tampi kang riyak wis den untal wis kaiten marang ing sang yogi Sunan Kali alon angandika elinga marang kang gawe yen dadi jalma luhung unusane nyawa sekalir bakalira pantaya lan angin puniku geni bumi angin toya apan saking ingkang maha mulya yekti iku sedulurira banyu bumi angin geni langit surya lintang kelawan sasongko iku sanaira kabeh jalma kang salah iku kabeh dadi satrune reki mulane ana lara luput kang tinemu sing sapa atine Allah nurawandi ing tembe iku nemai putra wayah lan canggah aja sira kaya bumi langit ngandhalaken jembar luhurira aku kang kuwasa dhewe jogi pirjroning kalbu aja sira esak lan serik marang sak padha-padha dinukan yang agung aja dumeh tan ketinggal Gusti Allah tan samar anggon ireki neng wuri ngarsa nira aneng kanan miwahaneng kering aneng
arah luhur ira nora arah nora enggon tan awarna tan wujud pitung bumi lan pitung langit winengkonan sadaya agalawan alus waruwetan potuduhan lamun sira arsa weruh mring yuang widi buangen kanthi nira. Mungkin bisa kita bahas dulu Pak dari foto yang awal tadi di foto 63. Jadi setelah di wedi, setelah beberapa saat di wedi dengan si penjual serabi Nyai Tasiknya itu tadi, lantas Simbah Sunan Pandanaran pengen naik ning Wukir Jabalkat, Gunung Jabalkat. Itu tujuan yang awalnya memang perintah dari Sunan Kalijaga. Iya. Dengan oleh Sunan Kalijaga kan didhawuhi damel masjid, iki membuat masjid. Disuruh jadi imam. Nek jalma kabeh iki apa tidak hanya manusia. Namanya jalma tinitah itu kan tidak hanya manusia. Jadi apa Simbah itu juga mengimami tidak hanya manusia. Kan seperti itu. Lajeng Simbah Pandanaran ditetesi, mau ditetesi sun watesi. Watesi dibatasi untuk membuat masjid itu tadi di pucuk Jabalkat itu tadi. Lantas teken cisnya Simbah kan di tancep cisnya Simbah itu untuk masuk nek teken cis untuk ngarit itu Itu bukan ngarit Pak, mungkin digarit tahu kalau mungkin bahasa untuk lebih pasnya ditancapkan. Itu kan mungkin menandakan itulah yang mau dibangun masjid. Sebuah masjid kan Digarit mungkin lajeng menggarit seraya berdoa, terus mungkin yang untuk mungkin fondasi masjidnya seperti itu. Iya. Disuruh membuat masjid, disuruh bikin beduk, suruh membunyikan beduk sewaktu memasuki waktu sholat kan gitu. Jadi Ageng Pandanaran mungkin dengan cerita itu mungkin di Jabalkat itu sudah menerima wejangan dari Sunan Kali, akhirnya keramatnya lebih sempurna. Keramat beliau mungkin keramat yang masih di Semarang itu belum sebegitu sempurna, tapi yang di Medan itu akhirnya lebih sempurna lagi. Terus didhawuhi diperintah oleh Sunan Pandanaran untuk jumeneng Sunan Tembayat kan. Sebelum kita lanjut ke itu mungkin ya saya juga pernah dengar atau mungkin Mbok Menawi ada referensi yang lain, pernah dengar ketika Simbah Sunan Pandanaran itu pertama kali datang ke Jabalakat, di puncak Bukit Jabalakat juga menancapkan tongkatnya dan teken cisnya itu ketika dicabut keluar air. Karena ya tidak mungkin seperti di atas bukit bikin masjid terus air dari mana gitu kan. Akhirnya kan saya pernah dengar juga itu memang benar seperti itu Pak ya. Kalau itu seperti itu bukan di atas Jabalkatnya. Di situ ada, nanti di babat lainnya disebutkan di situ. Emang ada referensinya. Ada referensi itu, ada bahwa cis
ditancapkan di tanah, akhirnya dicabut, muncul airnya itu, Sumber air. sumber airnya itu. Sampai sekarang Masih itu ada. masih ada, dinamain sumur Blumbang. Oh. Karya tambahan karyanan Blumbang. Tadi untuk apa, biar air tidak kemana-mana, disuruh membuat tambak biar air itu ngumpul Oh, di itu tengah. bukan di Bukit Bukan Jabalakannya. di Bukit Jabalakannya. Makanya kan Simbah Pandanaran itu di Bayat itu punya, masih sampai sekarang punya peninggalan 7 sumur. Kalau dulu 7 sumur Simbah Pandanaran itu kan selalu dipakai untuk apa saja, segala hajat orang Bayat. Maksudnya Bayat itu ya daerah Bayat dan kanan kirinya bukan yang Bayat sendiri. Itu yang diambilkan, suruh ngambil air 7 sumber, ya sumber itu tadi, sumber Salah peninggalan satunya. Simbah itu salah satunya yaitu tadi. Tapi tentunya Terjadinya peninggalannya bukan hanya satu itu tidak ya. hanya satu. Jadi di Simbah Ya, Pandanaran ada 7 ya. ada 7 sumur. Itu satu itu sumur Belik, Ya. itu berada di Dukuh Bayat. Dukuh Bayatnya. Dukuh Bayatnya, bukan Kecamatan Bayat tapi Dukuh Bayatnya, tapi sekarang masuknya Sekarang malah di Wedi. Desa Malikan Kecamatan Wedi. Ya, ya. Karena Kecamatan Bayat waktu tahun 48 kan bergeser ke timur, yang dekat BRI Bayat itu. Makanya sebelah timur BRI Bayat itu disebut dukuh atau dusun Wetan Pasar, karena pasarnya dulu ya Iya. persis di Di tempat itu ya. di tempat BRI itu. Tapi sebelumnya kan pasar itu dulu tempatnya sekarang ditempati kantor desa Melian itu. Ya. Terus under distrik Bayat, Kecamatan Bayat tempo dulu itu di sebelah baratnya kantor desa Melian itu. Orang menyebutnya kalau dulu Loji Suro Sumarman. Sayangnya itu loji itu sudah dirobohkan sekitar tahun 1995. Sayang sekali Pak ya. Iya. Cuman ya memang kadang banyak yang bertanya-tanya ya. Ini ada Dukuh Wetan Pasar, sedangkan pasar saat ini kan keberadaannya kan Jauh di sebelah timurnya harusnya, Wetan Pasar kan. harusnya kan Kulon Pasar itu bukan Wetan Pasar. Makanya kan pertanyaan ini terjawab. Kenapa Dukuh Wetan Pasar kok ada sekarang itu ada di Kulon Pasar? Ternyata yang dimaksud pasarnya itu sebenarnya bukan pasar itu dulu. Jadi Heeh. kecamatan pindah, Kecamatan Bayat. Itu Dukuh baru Pasar tahun, itu pindah baru 2 tahun. kali. Tahun 48 itu pindah ke yaitu tadi sekitar BRI Bayat itu, terus pindah lagi ke tempat yang sekarang ditempati Kecamatan Bayat dan Pasar Sidoarjo yang sekarang ditempati Pasar Bayat itu. Lantas sumur yang kedua masih di Dukuh Bayatnya juga, itu sumur Gondang. Itu sumur kedua peninggalan Simbah Sunan Pandanaran. Lantas yang sumur ketiga itu sumur Bandung. Oh iya. Itu di Dukuh Sumber. Itu sendiri juga sebenarnya itu sumur Sabdan, Mas. Jadi waktu dulu kan sesampai di Bayat pun Simbah itu perintah kepada pendereknya itu tadi, pengikutnya tadi, yang Syekh Dumbo, Syekh Kewel itu. Gandeng orang nek banyu do golek banyu kono kan gitu. Sampai muter-muter Sehari nggak ada. seharian nggak ada, laporan pulang Yageng boten angsal toyo tidak Tidak dapat dapat air. air. Kira dengan beliau mungkin ya tadi karomah beliau kae lho njiku neng kae sumber kok kene ketok lirap-lirap banyu. Sunan Pandanaran menyabda ya, Ya. dihentikan bersabda, itu loh ada kelihatan air di situ, kan gitu. Jadi dengan munculnya Dan ketika ketika di rawuhi, ketika di apa? sebelumnya juga tidak ada, Sebenarnya tidak ada. Sebelumnya Tapi tidak ketika Kanjeng Sunan Pandanaran sudah paling menggantikan seperti itu, memang benar-benar ada. akhirnya sampai Iya, sekarang iya. pun masih itulah Masih ya. sumur. Sampai sekarang nggak Bandung. bisa kering ya Pak ya. Nah, tidak, itu sepanjang tahun tidak ada yang kering 7 sumber itu. Nah, sebelahnya itu makanya sumur Bandung, sumur Blumbang itu jaraknya kan nggak begitu jauh, Mas. Paling sekitar 20 meteran itu. Nah, itulah tongkatnya ditancapkan di situ. Oh, di situ. Akhirnya muncul sumber airnya itu. Terus itu sudah empat sumur itu berada karena pembagian wilayah kan jadi terpisah. 4 sumur masuk ke Desa Melian, Kecamatan Wedi.
yang 3 sumur masuk ke Bayat. Desa Pasiban, Kecamatan Bayat. Yang satu sumur, yang sumur ke-5 itu di Sumur Gede, Dolon, Dukuh Ya, Dolon, Kecamatan Desa Bayat. Pasiban itu. Terus sumur berikutnya Sumur Pasujen. Sumur Gede Dolon itu punya nama juga, tidak Sumur Gede tapi Sumur Panguripan. Ya, ya. Terus yang ke sumur ke-6 itu Sumur Pasujen, tepatnya di bawah Masjid Besar Sunan Pandanaran, turun ke timur. Masjid Golo itu ya. Terus agak ke utara sedikit. Itu udah 6 sumur. Sumur satunya lagi agak ke utara itu namanya Sumur Palereman. Itu pas dekat Gapuro masuk pertama. Gapuro masuk, bukan makam, masih di bawah Mas, parkiran itu. Yang masih Parkiran di bawah. Yang paling bawah berarti. Itu ada, kalau itu Sebelah timur Gapuro itu ya? sebelah baratnya. Oh, sebelah barat. Tapi masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah karena yo termasuk ya masih di luar pekarangan orang. Itu ya cuma Sumur Bandung itu, kalau lainnya udah masuk pekarangan semua. Kalau yang sumur Palereman itu tadi kan pas di Gapuro lah. Gapuro itu kan dengan sengkalan yang ada itu menandakan itu dibangun zaman Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya waktu membangun makam Bayat, yaitu dengan dibuktikannya itu. Jadi sumurnya itu sebelah baratnya Gapuro itu tadi, tempatnya Mbah Kuwik almarhum itu. Terus kemudian lanjut ke pupuh ini tadi, ketika sudah sampai di puncak Jabal Akad, waktu itu diperintah Kanjeng Sunan Kalijaga untuk membuat masjid dan segala macamnya, beduk. Dan akhirnya di situ juga diceritakan bahwa begal atau rampok yang tadinya disedot jadi berkepala kambing yang kemudian disebut Syekh Domba itu, di situ akhirnya bisa dikembalikan seperti semula. Terus di foto berikutnya Sunan Kalijaga juga ngendika kepada Mbah Bayat untuk napa dados dadiya jalma luhung, dados mboten tidak boleh sombong, tidak boleh sombong, takabur dan sebagainya. Dan akhirnya banyak sekali wejangan-wejangan, tapi juga pernah dengar juga sih katanya nih Pak ya, itu ya mungkin jenengan tahu ada referensinya atau cuma tutur ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih dalam lagi ulasan kita. Wejangan-wejangan Simbah Sunan Kali itu sebelum naik ke Jabal Akad itu katanya sudah diterima, seperti awalnya di tempat mana itu Mogol itu kan ada cerita juga ya. Asli semakin menarik ini pembahasan kita. Asli beliau Simbah Pandanaran itu sebenarnya kan datang ke Bayat itu ke Dukuh Bayatnya, bukan ke Jabal Akadnya. Di Dukuh Bayatnya itu beliau sampai ke Dukuh Bayat. Dukuh Bayatnya itu Dukuh sekarang Bayat masih ada. Masih. Tapi masuknya di wedi juga. Masuknya di wedi. Makanya bukan ngaku-ngaku. Kecamatan dibawa ke Bayat, nama dibawa ke timur, tapi wilayahnya nggak dibawa. Kok bisa wilayahnya malah masuk ke wedi ya. Jadi Mas, jadi seperti Simbah sendiri datang ke Bayat kan menurut cerita itu cuman menemukan, maksudnya sebelum ketemu Sunan Kalijaga, beliau sampai ke Bayat cuman datang ketemu menemukan sebuah masjid kecil. Lah masjid kecil itu sendiri masih ada sekarang. Maksudnya sudah tertimbun tanah, cuman pondasinya itu kalau digali pun masih, tapi sekarang masih di pekarangan warga. Nah waktu di Bayat kan ketemu gentong masjid kecil dan satu padasan. Nah padasan itu tadi sekarang yang disebut Gendong Sinoko itu yang sekarang ada ditempatkan di makam Sunan Pandanaran itu. Itu dulunya di masjid itu ya. Iya. Bahkan sebelum Kanjeng Sunan Pandanaran Rawuh itu sudah ada ya. Sudah ada. Jadi di Simbah Pandanaran itu lama di Bayat. Maksudnya di Bayat itu bukannya Bayat. Maksudnya kalau ya asli Dukuh Bayat itu lama dia. Beliau itu tinggal di Bayat. Sampai di situ kan sebagai sarana membuat
alat untuk bercocok tanam dan sebagainya kan di Mbayat, di Dukuh Mbayatnya itu ada. Maksudnya dulu Dukuh Mbayat Mas, cuman karena adanya itu tadi batu kenteng. Oh iya. Batu kenteng untuk nempa untuk landasan, nempa bikin alat pertanian bio. Tidak cuma untuk alat pertanian, Ya, juga alat pusaka perokangan, dan sebagainya ya. Itu kan kalau dulu itu disebutnya dusun atau dukuh kenteng. Tapi itu juga sekarang udah melebur jadi satu Dukuh Mbayat. Iya, iya. Terus waktu dulu itu ada sampainya di Mbayat, terus beliau mau diwejang oleh Sunan Kalijogo. Akhirnya tidak jadi karena mungkin ketahuan orang. Mungkin kalau namanya orang dulu jangan, mungkin harus hati-hati, tidak didengarkan orang, mungkin hewan pun tidak bisa mendengar, mungkin seperti itu. Akhirnya kan di situ sampai disebut dukuh atau dusun Mogol. Karena tidak jadi Mogol itu tadi bejang. Terus naik beliau ke Gedat, itu Gunung Gedat. Kalau sekarang itu sudah menjadi pemakaman Gedat Sari. Gedat pertama beliau Sunan Pandanaran dibejang di Mbayat itu ya di Gunung Gedat itu Pak. Di kaki Gunung Jabal Pandanan, Gunung Jabal. Jadi waktu naik pun juga naik ke Jabakat itu juga alurnya tadi. Jadi wejangan Simbah Sunan Kalijogo dengan Mbah Sunan Pandanaran terjadinya bukan cuma satu tempat di situ di Dukuh Mbayat itu enggak Mas. Dukuh Mbayat sendiri enggak jadi karena itu tadi ya. Naik ke Jabalakat ke Bukit Gedat dulu. Gedat dulu pertama, terus ke Jabalakat sampai ke Sambilen, utara ya. Sampai Gunung Gede, sampai ke pokoknya pegunungan Mbayat semua untuk wejangan sama itu. Iya. Mungkin itu pupuh rendang gula Pak ya. Nggih. Sampai di sini dulu untuk pupuh rendang gulanya. Tadi yang menyebutkan Simbah Sunan Kali memberitahukan kepada Simbah Pandanaran bahwa abdimu iki lho wong lantip. Yang dimaksud siapa itu Pak? Syekh Dombo. Yang itu. Syekh Dombo itu suarane ya seru. Orangnya pintar. Maksudnya cerdas. Dia pun cerdas, tadi menerima ajaran, menerima ibaratnya orang meguru isoh kan gitu. Maka waktu suara adzan dikumandangkan dari Jabal Kaka sampai mungkin kalau menurut cerita legendanya itu kan sampai kedengeran sampai ke Demak. Ada yang cerita sampai ke Mekah. Itu karena suara adzannya Syekh Dombo itu ya. Mungkin membawa sampai kemana-mana itu. Jadi sampai sekarang pun juga makam Syekh Dombo itu kan juga dipercaya untuk anak-anak yang ingin sekolah pintar dan sebagainya itu. Ya bukannya ngalah berkahnya di sana, bukan percaya dengan Syekh Dombo, tapi ngalah berkahnya cara nih berkah karomah beliau itu di Syekh Dombo itu. Gitu. Ya mungkin untuk pupuh rendang gulanya itu dulu, akan kita lanjut di pupuh kinanti. Ya para pemirsa channel Patembayatan, mungkin itu dulu pupuh rendang gula yang bisa kami sampaikan. Tentu saja akan kita lanjutkan di video berikutnya, masih di channel Patembayatan ini yang mengisahkan perjalanan Sunan Pandanaran dari kota Semarang sampai ke Mbayat. Mungkin nanti akan kita bahas dari serat masih Lokojoyo, cuman pupuhnya di pupuh Kinanti yang akan lebih detail menjelaskan perjalanan Simbah Sunan Mbayat dari Semarang sampai ke Tanah Mbayat. Kita tutup dulu video ini. Terimalah salam kami, salam saking bumi Tembayat, Rahayu Tembayatku, Rahayu NKRI ku, salam tentrem rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.